JM Radio yang sebesar-besarnya, sehingga acara dari kerjasama antara lembaga LHPWA, Jateng, dan juga MNH PWM Jawa Tengah bisa terekspos pada malam hari ini. Semoga nanti bisa didengarkan juga oleh banyak pihak, bukan hanya se-Jawa Tengah, tetapi bisa juga lebih dari itu. Karena juga masuk di YouTube ya, Mbak ya. Baik, selanjutnya sebelum dimulai, saya akan memperkenalkan narasumber pada malam hari ini yang tentunya sudah tidak asing bagi kita semuanya. Tadi sudah disampaikan oleh JM Radio. Yang pertama adalah Profesor Ayahanda, Profesor Dr. Haji Yusuf Suyono MA. Kemudian yang berikutnya adalah Ibunda Dr. Husnul Hayati MS. Saya akan perkenalkan satu persatu. Kami berikan kesempatan kepada Ayahanda Yusuf Suyono terlebih dahulu untuk bisa menyampaikan gagasan, wacana terkait dengan Green Muktamar. Kemudian selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ibu Dr. Husnul Hayati. Baik, saya akan perkenalkan narasumber kita pada malam hari ini, Bapak Ibu sekalian. Beliau adalah Ayahanda Profesor Dr. Haji Yusuf Suyono MA. Beliau saat ini sebagai Wakil Ketua PWM Jawa Tengah, sekaligus sebagai pembina MPS dan Majelis Lingkungan Hidup. Kemudian saat ini beliau masih aktif sebagai guru besar di Universitas Islam Negeri UIN Wali Songo Semarang. Sebagai dosen aktif di sana, beliau mengajar di Fakultas Usuluddin dan juga honoria program studi akidah dan filsafat Islam di UIN Wali Songo Semarang. Sebelumnya beliau juga pernah menjabat sebagai Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Semarang. Luar biasa, beliau ini termasuk salah satu sosok pimpinan yang mumpuni di dalam struktur organisasi Muhammadiyah, ya, berkarir dari mulai menjadi pimpinan daerah Kota Semarang sampai sekarang duduk di PWM Jawa Tengah. Kami mohon maaf Bapak Ibu, Prof. Yusuf ini tidak menyampaikan biodata pribadi. Barangkali nanti Prof. Yusuf bisa matur ini lahir di mana, asli dari mana. Dan saya nanti mungkin bisa. Kok hilang suaranya? Mic-nya Pak. Pak bagus mic-nya itu. Suaranya hilang Pak. Mic-nya tertutup. Baik, J, sampun J. Ya, Sampun. ya. Ya Pak. Kepencet tadi J. Baik, untuk narasumber kita yang kedua adalah Ibunda Dr. Husnul Hayati MS. Beliau lahir di Yogyakarta tanggal 4 November 1951. Kemudian saat ini tinggal di Jalan Sawi 924A Semarang. Sawi itu kan Merican itu ya Bu ya? Iya, belakang pasar. Iya, pasar Merican. Pasar leres. Iya, sering saya lewati Bu kalau ke Unimus itu. Ya, silakan kapan. Dan Bu Husnul ini beralamat kantor di jurusan Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Undip di Tembalang. Kemudian Bapak Ibu peserta webinar pada kegiatan malam hari ini, saya akan juga sampaikan riwayat pendidikan beliau. Yang pertama, dulu beliau pernah kuliah di Universitas Gadjah Mada. Bidang ilmunya adalah sejarah. Luar biasa ini Bu Husnul. Itu mata pelajaran yang saya sulit karena harus menghafal. Sebenarnya tidak hafal. Iya, menghafal banyak itu.
tempat, lokasi, tahun, wah itu kalau zaman dulu atau SMP itu ulangan itu udah harus betul-betul Perang Dunia Pertama di mana tempatnya, Perang Diponegoro di mana, siapa, wah itu harus hafal, dan kalau nggak begitu nggak dapat 100 Bu Husnul ini. Kemudian beliau melanjutkan studi S2 di Universitas Gadjah Mada pada bidang yang sama, di bidang studi sejarah. Kemudian melanjutkan studi S3. Ternyata Bu Husnul ini termasuk cinta Gadjah Mada. Sama Bu dengan Kalau sekolah di Gadjah Mada kan tidak perlu kos, Pak. Oh, ngaten. Yeah. Sama Bu dengan saya Bu, saya juga cinta Undip, jadi S1, S2, S3 juga di Undip terus ya. Karena kebetulan beasiswanya di Undip Bu, jadi enggak mau pindah, itu aja alasannya. Bidang studinya sama, sejarah. Jadi tampaknya Bu Husnul ini salah satu kita tentang Green Muktamar. Kemudian ini kami juga akan sampaikan pengalaman organisasi beliau ini mulai dari awal pelajar Islam Indonesia di Jogja, pernah juga menjadi aktif di Himpunan Mahasiswa Islam, HMI. Zaman dulu itu ada HMI-nya ada 2, Bu. HMI MPO sama yang satu HMI apa itu ya? Saya lupa itu. Sebelum ya, itu. Ya. Ini masih 1, Pak. Masih 1 ya. Dulu kan ya, itu HMI ada pecah kan karena asas tunggal Pancasila. Asas tunggal itu betul. Itu nah, ini sudah di Semarang, Pak. Dari Semarang, Leres. Kemudian beliau juga dari tahun 985 sampai sekarang masih aktif di pimpinan ranting Aisyah Jomblang. Luar biasa ini. Beliau masih aktif di wilayah, tapi juga masih ngopeni ranting. Ini luar biasa. Oh, harus, Pak. Iya. Harus diopeni. Kemudian beliau juga pernah menjabat sebagai pimpinan daerah Aisyah Kota Semarang sampai tahun 2005. Kemudian setelah itu di tahun 2005 sampai sekarang beliau menjabat atau aktif di pimpinan wilayah Aisyah Jawa Tengah sampai sekarang. Alhamdulillah masih dipercaya untuk menjadi salah satu pimpinan yang membidangi khususnya untuk lingkungan hidup ya Bu ya. Ya, lingkungan dan hidup. Lembaga Kebudayaan. Dan lembaga kebudayaan. Alhamdulillah ini status ibu dari 3 anak dan nenek dari 4 cucu. Luar biasa. Ya, luar biasa sekali. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang saya hormati, perlu kita pahami bahwa muktamar itu pasti akan mengundang banyak peserta. Saya tadi sempat membuka website-nya muktamar yang ke-48 ya, kalau tidak salah ya. Ke-48 ini 48. Sebelum pandemi itu, Ketua PWM Bali itu sempat menyampaikan statement akan mengirim 600 peserta. Luar biasa ini, 600 peserta dan 30 bus sebelum pandemi. Ya, itu statement dari Ketua PWM Bali. Artinya mungkin kalau kita lihat situasi kondisi pandemi sudah membaik saat ini, tampaknya peserta muktamar mungkin bisa juga kita prediksi bisa saja simpatisan dan peserta semakin banyak. Oleh sebab itu, kami nanti mohon Ayahanda Prof. Yusuf bisa juga menyampaikan pandangannya terkait Green Muktamar ini, ya, terkait dengan kepesertaan, kemudian bagaimana situasi kondisi di lapangan nanti terkait dengan peserta yang menjadi utusan ya dari seluruh Indonesia. Ya, ini juga tampaknya pasti peserta akan membawa bekal, mungkin peserta juga akan memanfaatkan minuman, makanan dan sebagainya yang notabene tentunya akan menimbulkan sampah yang bisa menjadi persoalan serius. Kalau jumlah peserta misalnya 3.000 itu membawa kantong plastik sampah, ya, anggap saja misalnya 1/4
liter misalnya, itu dikalikan sudah berapa, ketemu berapa. Dalam satu hari tadi Bu Deni sempat menyampaikan bahwa muktamar akan bisa berlangsung sampai dengan 15 hari. 15 hari. Kemudian kami nanti juga mohon kepada Bu Dr. Husnul untuk bisa menyampaikan juga kira-kira apa yang nanti bisa dilakukan khususnya terkait dengan masalah kegiatan muktamar ini nanti, peran daripada Isyah dan khususnya lembaga lingkungan hidup dan majelis lingkungan hidup terkait dengan pola penanganan sampah yang ada dan mungkin akan timbul di lokasi. Ini caranya pengamanannya seperti apa, bagaimana modelnya, apakah mungkin sudah ada himbauan supaya peserta yang hadir ya tidak terlalu banyak mengkonsumsi ya makanan-makanan yang menimbulkan bungkus plastik atau lain sebagainya atau bagaimana. Ini tampaknya perlu ada rambu-rambu agar peserta betul-betul paham terhadap kegiatan muktamar yang setidaknya diprediksi akan menimbulkan sampah, ya, membawa dampak timbulan sampah, tetapi kita harus tahu persis dan juga harus paham bagaimana cara nanti mengatasi hal tersebut. Monggo, untuk yang pertama, Ayahanda Prof. Yusuf, kami persilahkan bisa menyampaikan pandangan-pandangannya, kemudian nanti dilanjutkan dengan Ibu Dr. Husnul Hayati, dan selanjutnya nanti kita akan adakan diskusi. Peserta bisa menyampaikan melalui chat atau bisa juga bertanya langsung kepada dua narasumber. Dipersilakan, monggo, Prof. Yusuf terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kan sudah dinyatakan, sudah kita canangkan bahwa Green Muktamar sebagai bagian dari pengamalan gerakan Muhammadiyah Peduli Sampah ini harus dipegang dulu. Dan intinya itu dari apa yang sudah kita lakukan selama ini sampai puncaknya Green Muktamar kan minimisasi timbulnya sampah di semua kegiatan ya. Ada 3, mewajibkan peserta muktamar dan penggembira untuk membawa perlengkapan minum ya dan tempat snack sendiri dari rumah. 2, jika terpaksa timbul sampah, disediakan tempat sampah secara terpilah ya. 3, semua perlengkapan muktamar baik tas maupun selundir disediakan panitia berasal dari daur ulang sampah hasil pemberdayaan UMKM wanita Aisyah dan pengrajin Muhammadiyah. Itu kan sudah kita canangkan. Tapi hal itu tidak mungkin terlaksana manakala ya itu hanya disuarakan oleh majelis atau urtum ya atau minimal dari wilayah sekalipun. Itu harus menjadi kebijakan panitia pusat. Dan saya kira sudah dulu dihubungi oleh para panitia ini, seminar-seminar kita ini, sudah disampaikan kepada rektor UMS yang kebetulan jadi ketua umum panitia ya, kamar ini. Jadi kalau hanya peserta mungkin hanya sekitar 3.000-an, tapi yang akan jutaan itu kan penggembira. Itu yang sulit dikontrol. Maka kalau tadi ada usaha minimisasi, makin harus ada usaha maksimisasi kesadaran. Nah ini loh. Untuk maksimalisasi kesadaran itu bukan satu yang mudah itu. Kalau hanya sekedar himbauan, ya himbauan terus, tapi harus menjadi kebijakan, bahkan menjadi norma muktamar oleh ketua atau panitia pusat ya, bukan saja suara dari PWM atau PWA Jawa Tengah. Usul dari kita, tapi ya locally dari kita, petani globalnya harus menjadi kebijakan pimpinan atau pimpinan ketua panitia pusat muktamar ini. Karena yang hadir yakin melebihi ya, terutama penggembira itu melebihi nuwun sewu ya, 212 dulu, ulang tahun 212 di Jakarta itu Monas itu. Yang hadir kan 707 juta orang itu. Toh bisa bersih, ini harus kita, bukan berarti kita nyetujui itu, tapi bukan kita pro itu, bukan, tapi hasil dari kesadaran peserta
reuni 212 yang jumlahnya bukan terbesar di dunia, barang ini masuk Guinness Record itu, tapi tidak meninggalkan sampah apapun. Ini yang harus kita tiru itu. Ya. Jadi nanti harus ada kebijakan yang bersifat pusat ya, bukan dari sektor apa majelis apalagi atau ortum apalagi, tapi harus menjadi kebijakan ketua panitia pusat ya. Dan alhamdulillah sudah sampaikan kepada rektor UMS Pak Hanif ya. Terus selalu ada di mana-mana kalau perlu harus ada constant reminder ya, pengingat ya. Bentuknya itu di pojok-pojok di segala macam tempat itu harus ada spanduk atau apa yang mengingatkan bahwa orang Muhammadiyah itu membiasakan hidup bersih, buanglah sampah secara terpilah di tempatnya dan sebagainya. Itu di segala macam sudut tempat muktamar harus banyak sekali. Bahkan kalau perlu nanti ada relawan mungkin dari kokam itu yang harus khusus menjaga kemungkinan orang membuang sampah sembarangan itu. Karena menurut saya orang sudah diramai-ramai itu udah mikir norma itu biasanya. Nah, ini. Dan ini nun sewu orang Indonesia itu kan terkenal kakek aturan tapi dijalankan itu karena kesadaran. Nah, contohlah masalah lalu lintas, di lalu lintas di Banjir itu mengapa dibuat patung polisi itu kan supaya kalau polisi yang tidak ada paling tidak delok patung polisi jadi minder, tapi nyatanya ya melanggar juga itu hanya tingkat kesadarannya memang masih rendah sekali. Ini piye caranya supaya karena kalau via agama kan normanya kan fadzakir kan, ingatkanlah terus, ingatan terus, wa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Pengingatan itu akan bermanfaat bagi orang beriman. Dan untuk menimbulkan mungkin naiknya kesadaran diantaranya dianulah ucapan spanduk itu mengucapkan, diingatkan bahwa mata dunia itu nanti akan memelototi Solo ya. Ya, seandainya nanti betul-betul sudah hilang itu, memelototi kita. Dan itu jangan hanya sekedar delok rame ini, tapi yang nanti akan tergambar adalah citra Islam. Karena perilaku muslim akan menggambarkan citra Islam. Ya. Jadi di dunia terjadi Islamophobia itu berasal dari Muslimphobia. Benci pada muslim, pada akhirnya membenci agamanya. Gitu kan? Kan begitu urut-urutannya. Islam dianggap jelek, Islam dianggap teroris karena ada oknum orang muslim mengatasnamakan Islam menjadi teroris. Nah itu. Jadi from Muslimphobia to Islamophobia. Nah, ini perlu saya kira disentuh itu ya, religiositas ya, hati nurani religiositasnya itu. Jadi kalau kita nanti orang Muhammadiyah di Solo itu kemproh itu, buang sampah sembarangan akan ditonton dunia. Nanti kalau orang Muhammadiyah dicap elek, berarti Islamnya elek karena Muhammadiyah bagian dari Islam gitu loh. Jadi perilaku muslim menggambarkan citra Islam. Jadi kalau kita buang sampah podo karo menjelek-jelekkan atau membuat Islam jadi jorok, agama jorok. Karena kita menyadari bahwa memang Masya Allah ini, saya sudah berkali-kali mengatakan termasuk kemarin ketika webinar terakhir itu, close statement itu, bahwa Islam itu sajane ajarannya Islam itu indah. Yang membuat Islam tidak indah itu muslimnya. Islam itu santun, yang membuat Islam tidak santun muslimnya. Islam itu bersih, ya, yang membuat Islam tidak bersih itu jadi muslimnya. Maka kalau ada ucapan apa? Al-Islam ya'lu wala yu'la ala Islam itu tinggi dan tidak ada yang bisa mengatasi, mengungguli Islam. Ya Islamnya, tapi muslimnya sudahkah kita muslim sekarang menjadi khairu ummah kan belum. Islamnya top, gak ada yang melawan, tapi muslimnya Masya Allah, kita tertinggal, terpuruk di mana-mana. Bahkan pernah saya guyon mengatakan seandainya ada ya lomba tempat ibadah semua agama, lomba kebersihan, kira-kira kita bisa menang enggak ya dibandingkan dengan tempat ibadah agama lain.
Mungkin kita tidak ada yang berani daftar. Gimana? Padahal di depan toiletnya ada tulisan an-nadzafatu minal iman. Kalau tidak menjalankan ngapa? Ya. Ini loh, ini jadi Islam itu indah, Islam itu bersih, tapi musuhnya yang kadang-kadang membuat Islam jadi tidak bersih. Karena saya pernah ngundang nih kelompok Muhtadin di Wirobrajan Jogja untuk ngisi pengajian. Jadi anak-anak Katolik Kristen yang masuk Islam setelah dewasa. Saya tanya, Mas, panjenengan kok tidak masuk Islam sejak kecil ngapa? Saya dulu tidak mau masuk Islam gara-gara melihat orang Muslim kalau kencing di bawah pohon ngatur gitu loh. Terus saya beranggapan, wah Islam itu agama jorok loh. Dengan melihat orang Muslim tadi kencing berdiri ngatur tadi, langsung kesimpulannya Islam agama jorok. Jadi from Muslim to Islam, from Muslim fobia to Islam fobia, gitu loh. Maka ini perlu disentuhkan kepada peserta, insya Allah kalau peserta insya Allah karena tempatnya kan di hotel terus ke tempat muktamar. Ini yang membingungkan penggembira yang sampai mungkin puluhan juta. Lebih banyak penggembiranya, Bro. Ini yang nah ini perlu ada reminder tadi untuk berbentuk selebaran, berbentuk spanduk di mana-mana. Kalau perlu mana betul-betul kokam relawan yang betul-betul di setiap sudut nanti mengingatkan orang yang membuang sampah sembarangan gitu loh. Ini ya, sehingga betul-betul jangan sampai al-Islam mahjubun bil muslimin. Islam tertutup gara-gara perilaku kaum muslimin. Saya kira ini dulu ya Pak Baskara, saya nanti di diskusi. Terima kasih. Nggih, matur nuwun. Bro Yusuf, ini ada dua kata yang menarik yang saya tangkap. Yang pertama tadi meminimalkan sampah, kemudian yang kedua adalah memaksimalkan kesadaran. Tadi Prof. Yusuf sudah menyampaikan beberapa ilustrasi dan tampaknya ilustrasi sangat mengena sekali bagi para pendengar dan juga yang mengikuti acara pada malam hari ini. Namun demikian tentunya ada beberapa pertanyaan yang akan diajukan oleh Bapak Ibu pada Prof. Yusuf, tapi sementara disimpan dulu Bapak Ibu karena kita akan mendengarkan dulu pandangan dari Ibu Husnul Hayati terkait dengan Green Muktamar ini. Bagaimana nanti peran Aisyah? Tampaknya kemarin juga pada saat menghadap Pak Rektor UMS itu sudah ada beberapa strategi-strategi yang akan dilakukan pada saat acara di sana, termasuk ada dapur umum itu yang akan dikelola Aisyah dan lain sebagainya. Monggo, kami persilakan Bu Husnul untuk bisa menyampaikan pandangannya pada peserta yang mengikuti acara malam hari ini. Tentunya acara malam hari ini tidak lepas dari peran JM Radio, ini Radio Muhammadiyah yang harus kita uri-uri. Monggo, Bu Husnul. Bu Husnul masih mute itu? Mic-nya belum dibuka. Ya. Ya, monggo. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus Prof. Yusuf, selamat malam. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat. Amin. 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 Dan mempunyai kesempatan yang luas selalu berdakwah di Prof. Menurut saya memang ini merupakan tugas berat ya untuk melaksanakan Green Muktamar. Ya. Karena juga Green Muktamar ini sebenarnya merupakan sebuah gerakan kalau awalnya itu berasal dari GMPS, jadi antara GMPS dengan Green Muktamar itu kan dua hal yang tidak bisa dipisahkan karena di dalam GMPS ada Green Muktamar. Tadi sudah diawali oleh Bu Deni bagaimana sejarahnya terbentuk menjadi Green Muktamar yang awalnya dari GMPS. Nah, kalau menjadi sebuah gerakan itu harus memang melibatkan banyak pihak, tidak hanya LLHPB dan MLH saja, tetapi secara internal juga di kalangan Aisyah itu seluruh majelis dan
lembaga yang ada di kalangan Muhammadiyah juga begitu, majelis-majelis dan lembaga Muhammadiyah mungkin sudah majelis umat, tidak ada lagi lembaga ya. Kemudian juga unsur-unsur lain seperti angkatan muda, angkatan AUM, AUA, kemudian juga amal-amal usaha semua harus mendukung karena tidak bisa sebuah gerakan tidak bisa dilakukan hanya dari satu bagian saja. Mengingat bahwa di dalam Green Muktamar itu ada banyak aspek yang menggambarkan itu sebagai sebuah sistem budaya. Gagasan itu sendiri kan itu juga bagian budaya. Yang mohon maaf saya menyorotinya dari sisi budaya. Karena menurut saya Green Muktamar itu tidak akan berhasil kalau tadi sudah disampaikan oleh Prof. Yusuf, kalau tidak ada kesadaran. Membangun kesadaran itu adalah urusan budaya. Karena kalau tidak ada kesadaran, tidak ada terbentuk karakter yang berubah dari membuang sampah sembarangan menjadi membuang sampah harus disiplin di tempat tertentu, ya. Kemudian juga membawa barang peralatan untuk tadi Prof. Yusuf meminimalisir ya, produksi sampah, tetapi tadi maksimalisasikan kesadaran. Lah ini kan susah ini memaksimalkan kesadaran ini kalau tidak didukung oleh berbagai macam majelis dan lembaga, berbagai macam unsur di dalam Muhammadiyah dan Aisyah, maka sangat kecil kemungkinan bisa berhasil. Oleh karena itu bagaimana penanganan sampah itu nanti di dalam pelaksanaan Green Muktamar memang harus melibatkan semua. Jadi semua panitia itu sebelumnya sudah harus mempunyai konsep-konsep ya yang jelas ya, bagaimana mungkin dibentuk kelompok-kelompok yang akan bertanggung jawab di lokasi-lokasi tertentu, dan ini sudah harus nanti semua secara serempak itu sudah harus siap ya, karena akan menghadapi mungkin puluhan ribu ya Prof ya yang akan hadir di jutaan, bisa puluhan ribu ya Prof ya. Kalau penggembira jutaan. Maaf kok puluhan ribu ya. Kalau puluhan juta enggak sampai ya, puluhan juta ya kan ya. Lama ya 15 hari. 15 hari. Nah itu bukan satu pekerjaan yang berat ya, bukan pekerjaan yang ringan, itu suatu pekerjaan yang berat. Oleh karena itu harus diantisipasi dari sekarang, konsepnya seperti apa, nanti pelaksanaannya seperti apa. Karena kalau itu sebuah gagasan itu sendiri harus juga dikembangkan menjadi sebuah sistem gagasan ya. Jadi kalau kita mempunyai gagasan Green Muktamar ya harus diikuti dengan bagaimana gagasan-gagasan lain yang berhubungan dengan Green Muktamar. Kemudian juga gagasan itu tidak bisa menjadi sebuah hasil, tidak bisa bermanfaat bagi kebersihan, bagi kesehatan, bagi bagaimana sampah itu nanti benar-benar bisa diminimalisir kalau tidak ada tindakan. Tidak ada perilaku, tidak ada karakter, tidak ada perubahan tadi kesadaran. Nah, membangun kesadaran itu kan tidak mudah ya. Membangun kesadaran itu memang harus membutuhkan waktu, maka menurut saya Green Muktamar itu harus sudah dilakukan dari sekarang oleh berbagai macam majelis dan lembaga, amal usaha, kemudian juga organisasi ortom itu harus masing-masing sudah siap dengan konsep masing-masing, dengan nanti mereka akan berperan sebagai apa, sehingga nanti apa yang tadi disampaikan oleh Prof. Yusuf untuk misalnya membuat reminder di mana-mana. Reminder di mana-mana itu tidak hanya spanduk-spanduk, tapi
mungkin sampai di tempat-tempat yang kecil-kecil ada semacam stiker-stiker mengingatkan bahwa misalnya kebersihan sebagian dari iman, misalnya seperti itu. Kemudian juga tidak hanya sekedar menghindarkan supaya tidak membuang sampah sembarangan, tetapi harus diawasi. Karena menurut saya orang Indonesia itu perilakunya belum bisa disiplin tanpa pengawasan. Sehingga pengawasan ini menjadi bagian yang nanti harus dilakukan secara ketat. Jadi ada pihak mungkin merekrut Angkatan Muhammadiyah, baik dari Imawati, Imawan, dan Pemuda Muhammadiyah, Kokam, dan sebagainya, itu untuk mengawasi. Karena kalau hanya sekedar membuat tulisan-tulisan saja, bisa saja sudah menjadi kebiasaan ya. Kebiasaan orang membuang sampah sembarangan. Lah nanti lupa mungkin ya, jadi harus diawasi betul. Lalu juga mungkin harus dijaga, tidak hanya sekedar mengawasi supaya orang tidak membuang sampah sembarangan, tetapi membuang sampah pada tempat-tempat yang sudah ditentukan. Ya. Di samping itu juga harus selalu mengingatkan untuk, kalau namanya Green Muktamar kan, apa yang sudah di lingkungan Arna Muktamar itu sudah indah, sudah hijau, taman-taman, ada bunga-bunga, ya itu jangan sampai rusak. Karena kemungkinan rusak itu bisa saja dengan datangnya orang jutaan, ya, yang mungkin pada waktu-waktu tertentu bisa berdesak-desakan, ya, mungkin pada saat pembukaan, ya, orang bisa saja berdesak-desakan sehingga menginjak-injak tanaman, menginjak-injak rumput. Nah itu jadi nggak green lagi nanti muktamar, ya. Jadi Green Muktamar menurut saya ada satu sisi lain yang harus diperhatikan, yaitu taman, ya, rumput, ya, kemudian juga sampah tentu saja. Sampah itu memang menjadi satu langkah awal di dalam GMPS. Ya. Nah, menurut saya langkah-langkah ini bisa disampaikan dari sekarang melalui publikasi-publikasi, ya, yang Bu Umul sudah memulai itu, ya, supaya ada satu visi, ya, ada satu persepsi bagaimana kelak pada waktu penyelenggaraan muktamar orang harus melakukan apa yang harus dipersiapkan, apa yang harus dibawa. Dari sekarang semua majelis menurut saya harus sudah mempunyai konsep-konsep, ya. Nah, konsep ini bisa disampaikan dari sekarang misalnya melalui LLHPP dan MLH kan mempunyai ini ya, bagaimana sosialisasi informasi, lalu kita mempunyai JM Radio, ya, di tingkat pusat kita mempunyai Suara Muhammadiyah dan Suara Aisyah. Nah, dari sekarang Green Muktamar itu sudah harus dikumandangkan, ya. Kemudian menurut saya juga karena orang Indonesia itu memang harus selalu diingatkan terus-menerus, ya. Mungkin termasuk juga sebagian kita tidak bisa menseleksi, ya, kita tidak tahu, ya, karakter seperti apa yang akan orang yang hadir di muktamar itu, mereka punya karakter seperti apa, karena campur-campur, ya. Kalau dari utusan boleh jadi lebih terkoordinir, tetapi kalau dari penggembira itu ini yang menjadi masalah bagi kita, ya. Jadi memang ini merupakan PR buat kita, dari sekarang mungkin sudah harus dipikirkan, ya. Jadi monggo tiap-tiap unsur di dalam Muhammadiyah dan Aisyah ini sudah mempersiapkan apa yang harus dilakukan nanti pada waktu muktamar oleh, ya, kelompok komunitas-komunitas di lingkungan unsur-unsur Muhammadiyah itu masing-masing.
Misalnya kalau yang angkatan muda apa yang harus dilakukan, ya majelis tabligh apa yang sudah harus dilakukan, itu kan semua kalau sudah dipersiapkan dari sekarang, mudah-mudahan kelak kalau sudah dalam pelaksanaan muktamar, Green Muktamar ini benar-benar bisa tercapai sehingga yang disebut Islam itu indah, Islam itu bersih, Islam itu disiplin, benar-benar bisa tercapai karena dipelopori oleh Muhammadiyah dan Aisyah. Katanya Pak Tafsir menyampaikan Muhammadiyah Jawa Tengah itu selalu bisa mempunyai gagasan-gagasan besar yang sifatnya monumental gitu loh. Lah ini mudah-mudahan Green Muktamar juga seperti itu. Ya, jadi bisa menjadi sebuah gerakan yang sifatnya masif, tapi mohon maaf, kita tidak hanya berhenti di Green Muktamar saja. Karena kalau kita berhenti di Green Muktamar, jangan-jangan karakter itu nanti setelah kembali ke daerah masing-masing, semangat menjaga alam yang hijau itu lambat laun lama-lama akan hilang, sehingga menurut saya Green Muktamar ini harus terus-menerus dikembangkan sehingga menjadi sebuah gerakan yang berkelanjutan dan menjadi gerakan yang bisa membentuk karakter yang senantiasa menjaga kebersihan, menjaga keindahan, dan menjaga kesehatan. Barangkali itu Pak, mohon maaf kalau banyak kekhilafan dan kekurangan yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih pada Bu Dr. Husnul. Menarik yang disampaikan beliau. Beliau menyampaikan dari sudut pandang budaya bahwa kesadaran itu juga sangat tergantung dari masing-masing karakter orang, Ibu ya. Insya Allah besok itu akan datang dari berbagai penjuru, dari Sabang sampai Merauke, kemudian juga pesertanya, utamanya tadi disampaikan dari simpatisan ya, yang penggembira itu yang mungkin akan menjadi problem dan masalah. Tadi menarik yang disampaikan Ibu terkait juga bagaimana ada perlu pengawasan ya, peran daripada Kokam, kemudian pemuda Muhammadiyah ikut serta di dalam proses pengawasan bagi para pelanggar, atau mungkin bisa saja para pengunjung itu tidak sengaja membuang sampah karena memang tidak ada tempatnya. Nah, tadi Prof. Yusuf dan Bu Husnul sudah menyampaikan dari dua pandangan yang berbeda, meskipun tujuannya sama. Namun demikian, ada satu hal yang mungkin perlu kita perhatikan, bahwa tidak lepas dari sarana dan prasarana. Jadi berapa jumlah tempat sampah, kemudian di mana tempatnya, ini yang akan mikirkan siapa ini kira-kira, Prof. Yusuf dan Bu Husnul? Apakah kita, majelis, atau mungkin panitia, atau bagaimana? Mungkin nanti juga bisa disampaikan pandangannya. Nah, yang tidak kalah penting tadi Prof. Yusuf juga menyampaikan kepada kita semuanya, untuk kaitannya dengan Green Muktamar itu memang harus ada surat atau kewenangan dari pusat. Nah, bentuknya apa kira-kira Prof. Yusuf dan Bu Husnul ini? Apakah surat edaran yang menceritakan atau menjelaskan kepada seluruh kontingen ya, atau rombongan yang akan datang harus begini, begitu, atau bagaimana bentuknya? Ini yang mungkin akan kita tunggu-tunggu ini nanti, apakah lewat Jawa Tengah ini atau bagaimana? Nah, ini mungkin kami juga perlu mohon masukan dan sarannya. Sebelumnya mungkin dari Bapak Ibu peserta bisa menanyakan langsung apabila ada hal-hal yang akan ditanyakan. Tadi Mbak Farah sudah membantu kita memberikan catatan-catatan ringkas ya yang terkait apa yang disampaikan oleh Prof. Yusuf dan juga Bu Husnul. Jadi ini menarik sekali. Mbak Farah membantu moderator. Alhamdulillah. Monggo, kalau memang ada hal-hal yang akan ditanyakan kembali,
terkait dengan hal itu ditujukan kepada Prof. Yusuf atau kepada Bu Husnul, dipersilahkan. Mohon izin Pak Bagus. Boleh? Sudah Bu Husnul, ini hadir Oke. juga di kolom chat sudah ada bertanya. Oh, Bu iya. Hening Parlan, beliau merupakan Ketua Divisi Lingkungan Hidup LHPP Pimpinan Pusat Aisyah, hadir bergabung di forum ini, tapi Oh iya, alhamdulillah ya. disampaikan lewat kolom chat. Atau Bu Hening mau menyampaikan? Langsung Boleh, Mbak Bu Farah. Hening, monggo. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya sangat berbahagia mengucapkan syukur karena apa yang beberapa waktu lalu sebenarnya didengungkan tentang Green Muktamar itu tiba-tiba kemudian menjadi kayak benar nih. Jadi saya semakin kesini semakin percaya kalau orang berucap itu sebenarnya bisa menjadi sebuah realita itu, dan itu yang terjadi ini. Nah, sebenarnya begini Bapak dan Ibu yang kami hormati, Green Aisyah dan Green Muhammad, sebenarnya Green Muktamar ini adalah momentumnya untuk Green Aisyah dan Green Muhammadiyah. Kenapa? Sebenarnya karena kebetulan saya ada menjadi koordinator Lembaga Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana untuk yang koordinator bidang lingkungan, dan cukup lama saya bekerja di perubahan iklim, bencana dan lingkungan hidup di luar Aisyah dan Muhammadiyah. Nah, kemudian melihat bahwa sebegitu besar potensi Muhammadiyah dan yang sudah dilakukan juga sangat besar, tetapi kita sebenarnya tidak pernah menyebut ini sebagai sebuah gerakan yang besar gitu, meskipun kita paham bahwa kita punya MLH yang cukup lama, dan saya juga cukup intensif komunikasi dengan Pak Gatot, Pak Hidayat. Nah, tapi ini kalau saya tanya ke teman-teman muda kayak misalnya Kokam, Pemuda Muhammadiyah, IMM, mereka banyak yang masih sporadis. Nah, ini sebenarnya sebagai awalnya itu diniatkan untuk didengungkan. Terus Muktamar Muhammadiyah dan Aisyah nanti di bulan Juli itu adalah sebagai momentum untuk mewacanakan secara lebih besar, dan nantinya tentu saja ini ada tantangan bahwa gimana caranya membuat ini menjadi green gitu. Jadi yang pertama adalah secara konseptual, kemudian ini gimana caranya menjadi sebuah wacana menjadi sebuah gerakan, dan ini momentum besarnya adalah di 2 tahun yang akan datang. Nggak nyampe ya, sekitar 1,5 tahun yang akan datang. Nah, memang bertahap. Kalau kami dari LLHPB di pimpinan pusat berusaha untuk melakukan sosialisasi dengan teman-teman yang ada di LLHPB di wilayah. Kami juga melakukan bernetwork dengan kelompok muda, ada IMM, ada Pemuda Muhammadiyah, ada Kader Hijau Muhammadiyah, ada NA, jadi ini kayak kita bikin suatu yang bisa dibicarakan oleh semua orang. Kayak misalnya kemarin kita punya gerakan ta'awun, itu kan semua orang Muhammadiyah dan orang Aisyah itu bicara tentang gerakan ta'awun. Sama, ini pengen seperti itu. Nah, teknisnya punten kalau Bapak sama Ibu, waktu itu saya dipesenin sama Mas Mukti sebenarnya untuk bicara langsung dengan Bapak Ketua Panitia Muktamar, dan saya menyampaikan kepada Mas Mukti, kayaknya saya jajaki dulu dari pinggir, jadi kira-kira responnya seperti apa. Dan saya berterima kasih karena Jawa Tengah menjadi yang pertama dan declare tentang Green Muktamar. Jadi acaranya ada di Jawa Tengah, dan kemudian Jawa Tengah siap untuk ini. Mungkin itu Bapak Ibu, saya percaya secara teknis tadi ada banyak pertanyaan, dan itu tentu saja menjadi pertanyaan saya juga, tapi pertanyaan bukan berarti kemudian saya tidak memberikan jawaban. Dengan berkoordinasi dengan Bapak dan Ibu semuanya, kita akan mengumpulkan tenaga, mengumpulkan resources, apa-apa yang akan dikerjakan menjelang muktamar agar green, dan apa-apa yang bisa dikerjasamakan dengan pihak luar. Karena banyak komitmen dari beberapa kementerian yang mereka sudah siap apa yang penting, apa yang harus dibantuin. Jadi justru saya ditanya, tapi saya bingung mereka mau membantuin yang sebelah mana gitu, karena belum tertuang dalam surat resmi, kemudian belum tertuang dalam
kalau di Muhammadiyah kan harus ada suratnya, kemudian mungkin ada panduannya dan seterusnya, dan itu belum. Nah, jadi mungkin itu Bapak Ibu yang kami sampaikan. Terima kasih dengan semangatnya dari Jawa Tengah. Ini menyemangati saya untuk menginformasikan kepada wilayah-wilayah lain untuk melakukan hal yang sama. Dan saya terus terang bersiap apabila membutuhkan tenaga dan apa yang bisa saya lakukan untuk ini agar menjadi sebuah gerakan bersama. Terima kasih Mbak Farah dan Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih pada Bu Hening ya. Bu Hening, ini kita belum perso Hening ini. Tadi kok enggak kelihatan. Tadi habis sholat Isya. Iya, Prof Yusuf penasaran ini. Iya, kok hening betul gitu. Iya, hening betul. Dalam suaranya hening, Pak. Iya. Suaranya enggak hening malah. Jadi ini luar biasa sekali masukan dan juga pencerahan dari Bu Hening kepada kita semuanya, dan tadi juga beliau mengapresiasi Jawa Tengah sebagai salah satu pencetus gerakan Green Muktamar ini, dan tampaknya beliau juga siap memberikan dukungan, support ya, membantu, dan tadi juga disampaikan bahwa ada beberapa kementerian yang tampaknya sudah bersiap-siap untuk mensupport ya kegiatan kita. Monggo, ini kira-kira Bapak Ibu yang akan menyampaikan pendapatnya, boleh saran, masukan, bisa juga berupa pertanyaan. Monggo. Atau mungkin Prof Yusuf akan... Bukan ujian tesis loh Mas Bagus. Betul. Oh ini bonek. Tampak. Iya. Monggo mungkin Prof Yusuf bisa menanggapi dulu statement dari Bu Hening tadi, atau mungkin nanti juga dilanjutkan dari Bu Husnul. Monggo. Prof Yusuf dulu. Yeah. Kan ini betul. Dalam nurut kalau sama Prof Yusuf pastinya. Jadi ini karena betul-betul ujian ujian apa? Selama ini kita punya gagasan di atas kertas. Ini betul-betul ujian praksis betul ini. Jadi itu yang namanya gerakan begitu. Nah, karena kebetulan kan Jawa Tengah jadi tuan rumah ya, karena Solo jadi tempat arena muktamar, maka Jawa Tengah otomatis jadi tuan rumah ya. Karena menurut saya wilayah lain nanti kan apapun mereka tuh tamu gitu kan, sebagai tuan rumah. Maka memang ini walaupun begitu, maka Jawa Tengah itu apapun tetap sebagai wilayah, salah satu wilayah. Maka nanti belet semua aturan yang nanti akan dijadikan pedoman peserta dan penggembira muktamar itu harus dari PP. Kalau hanya dari wilayah itu ya nanti kurang berwibawa ya. Ini pertama. Yang kedua, reminder tadi, selain bentuk tadi spanduk, ucapan, mungkin Bu Husnul nambahi tadi apa? Stiker kecil-kecil itu perlu jadi jadi manusia betul yang berkaoskan itu loh. Nah, siapa manusia relawan itu? Bisa kokam, bisa anak-anak muda itu. Nah, tapak suci. Dan sebagai tapak suci semua itu. Dan itu dari Jawa Tengah nanti. Itu jadi setiap subuh itu nanti memakai kaos orang Muhammadiyah itu suka bersih, buang sampah tidak seperti ditulis gitu. Dan itu biayanya orang mungkin majelis lingkungan itu orang duit ya, itu harus punya anggaran gitu. Tidak punya anggaran. Jadi yang ngawusi tadi manusia-manusia yang mengingatkan tadi juga harus pusat. Kalau Jawa Tengah itu kan berat gitu ya. Terus selanjutnya itu apa ya? Kalau reminder ucapan mungkin ya orang yang membaca terus, tapi kalau orang yang bergerak betul nyenggol mengingatkan itu mesti malu lah gitu. Dan suatu saat di salah satu arena muktamar ini nanti para pimpinan pusat Muhammadiyah termasuk peserta yang mungkin yang di perwakilan lah gitu, itu betul-betul mempraktekkan bagaimana membuang sampah ke tempatnya yang sudah terpilah-pilah itu. Jadi acara itu nanti dilihat oleh semua penggembira itu jadi contoh gitu loh. Ojo enak-enak mereka menghimbau orang kelakoni gitu. Karena contoh itu saya kira paling jos lah, paling paling bisa menyentuh hati itu. Dan minumnya tidak membawa, dan minumnya bawa tempat sendiri, Prof. Tidak pakai bot.
Ya, pakai botol plastik. betul. Yang sudah jadi aturan minimasi tadi. Ya. Itu harus dicontohkan di luar, dan itu diliput, ada acara khusus contoh deal with sampah itu loh, ya, dari para pimpinan itu. Terus selanjutnya apa ini? Kalau di warung-warung atau di jalan-jalan sekarang untuk mampir itu ada apa itu? Balon yang ngawe-ngawe itu loh. Balon. Nah, karena ada anginnya itu apa itu namanya? Apa namanya Pak Bagus? Iya itu balon itu, Prof. Nah, itu yang bergerak itu ya. Itu yang berpengaruh memedi sawah, Prof. Ya, nah itu dari mungkin ketimbang spanduk itu lebih itu. Memang paling nomor satu paling hebat manusia langsung ya. Nanti yang angkat muda, relawan. Yang kedua itu daripada tulisan, mungkin itu bentuknya balon yang menunjukkan itu ke tempat sampah, pembuangan sampah di sana gitu. Dan sebagainya lah, banyak itu selain tadi contoh dari para pimpinan ya. Dan ini semuanya harus, ini Bu Hening harus usulan dari Jawa Tengah itu harus dijadikan nanti pedoman muktamar bagi peserta dan penggembira itu. Yang nanti akan disampaikan ke masing dari wilayah sampai ke PDM, bahkan cabang utusan itu biasanya cabang ya. Dari cabang terus yang dijadikan dari utusan PDM. Itu nanti dikumpul menjadi utusan wilayah. Saya kira gitu sementara. Terima kasih. Nggih, matur nuwun Prof Yusuf. Monggo Bu Husnul. Tanggapannya nggih. Nggih. Matur nuwun. Yang pertama saya mengucapkan terima kasih kepada Bu Ning yang sudah meluangkan waktu untuk hadir secara online pada pertemuan malam hari ini. Wah, saya merasa bangga, berbesar hati Bu Ning Kerso ikut hadir dan memberikan beberapa saran-saran ya. Mudah-mudahan ini bisa membesarkan hati, meningkatkan giroh baik dari kalangan Aisyah maupun Muhammadiyah yang nanti akan menjadi pelaku dari yang menjadi ini ya menerima tamu dari jutaan baik penggembira maupun peserta muktamar ya. Menurut saya benar apa yang tadi disampaikan oleh Prof Yusuf bahwa memang perlu ada pedoman Green Muktamar yang dari pusat ya, dan kemudian juga mungkin ada semacam submis bagaimana nanti supaya kami itu bisa dengan yakin dengan secara teknis tidak meraba-raba apa yang harus dilakukan ya, sehingga Green Muktamar itu nanti benar-benar bisa sukses. Nah, rasanya memang perlu didengungkan dari sekarang. Jadi memang harus digemakan dari sekarang. Semangat Green Muktamar ya. Saya setuju tadi misalnya dengan membuat tas itu kelihatannya sudah disetujui ya, tas untuk peserta muktamar yang menggunakan dari limbah sampah ya. Dan itu di lingkungan Jawa Tengah dan di DIY sudah banyak yang memproduksi. Mudah-mudahan LLHPB Jawa Tengah sudah mulai melakukan approach siapa saja UKM mana saja yang akan memproduksi tas untuk peserta tersebut karena jumlahnya akan banyak sekali ya. Jadi bisa dimanfaatkan sekaligus untuk mengangkat ekonomi perempuan, terutama ekonomi perempuan pada masa pandemi ini, karena membuat tas untuk peserta muktamar itu tidak membutuhkan waktu yang sebentar, tapi membutuhkan waktu yang cukup lama ya, apalagi ini dari limbah plastik yang dibuat menjadi indah ya. Kemudian juga kaos tadi saya sangat mendukung Prof Yusuf, kaos membuat kaos ya, atau membuat souvenir ya, simbol-simbol yang lain yang di situ ada tulisan-tulisan yang mengingatkan Green Muktamar. Ini kan bisa diproduksi dari sekarang sehingga selama masa pandemi ini kita bisa menghidupkan ekonomi rakyat
Ya. Nah, ini menjadi suatu ide yang sangat bagus, Prof. Saya sangat setuju jadi semangat Green Muktamar harus sudah didengungkan, tadi bahasanya Bu Ning sudah didengungkan supaya momen tentang Green Muktamar itu sudah diwacanakan baik secara konseptual maupun bagaimana nanti langkah-langkah yang harus dilakukan ya sehingga kita tidak lagi meraba-raba. Ya. Nah, mungkin memang perlu ada semacam approach ya. Approach kalau tadi sudah disampaikan oleh Bu Ning, ada beberapa kementerian yang siap akan memberikan dukungan, namun kita juga perlu jemput bola dengan kira-kira kalau di tingkat pusat mungkin itu wewenangnya pusat juga ya. Nah, kami nanti yang di tingkat wilayah, kemudian juga di samping approach mungkin approach itu tidak hanya sekedar approach dengan eksternal ya, tetapi internal juga perlu itu. Ya, approach antar unsur-unsur, lembaga-lembaga, majelis-majelis yang ada di Muhammadiyah, misal dan Aisyah. Ya, misalnya Aisyah harus approach dengan angkatan muda yang Anita Imawati atau NA dan sebagainya. Itu kan perlu ada satu approach untuk melakukan membangun jejaring, berkolaborasi, ya kolaborasi kan tidak hanya dari eksternal. Mungkin kalau eksternal di tingkat pusat itu menjadi wewenangnya dari PP Aisyah dan PP Muhammadiyah. Yang kita yang ada di tingkat internal dan yang ada di tingkat Jawa Tengah mudah-mudahan nanti diapresiasi oleh Pemprov Jawa Tengah. Ya. Karena Muhammadiyah ini banyak ide dan ide-ide itu tampaknya memang sangat rasional, realistis karena sesuai dengan kondisi-kondisi yang berkembang pada saat ini. Ya. Jadi sebenarnya GMPS itu kan sangat relevan dengan kondisi Indonesia yang menjadi negara kontributor sampah terbesar nomor 2 di dunia. Nah ini kan menunjukkan bahwa kreatif ya orang-orang Muhammadiyah dan orang-orang Asia ya. Membuat sesuatu yang menjadi produktif, yang ini menjadi satu yang secara budaya itu menggambarkan bagaimana orang membangun sebuah kesadaran, membentuk sebuah karakter dan perilaku supaya sadar betul bagaimana sampah itu harus dipedulikan dengan baik. Terima kasih. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, matur nuwun pada Bu Dr. Husnul. Menarik tadi yang disampaikan beliau, dan tadi saya teringat dari Bu Hening tadi membawa botol sendiri. Nah, pertanyaannya itu kalau airnya sudah habis terus ngambilnya di mana? Jadi saya terbayang Prof. Yusuf sama Bu Husnul itu kalau di Madinah dan di Mekah itu kan disediakan galon-galon air ya. Ini bagaimana panitia itu nanti bisa menyediakan galon-galon air sebanyak itu untuk para peserta dan mungkin ya untuk para simpatisan di beberapa titik ini yang mungkin jadi tugas berat juga. Kita menganjurkan membawa botol tapi tidak menyediakan airnya. Yang pertama. Yang kedua, apakah pedagang asongan, PKL itu nanti tidak diizinkan untuk berjualan? Nah ini yang jadi problem karena mereka pasti akan menjual es teh yang dibungkus pakai plastik. Kemudian, nah itu bagaimana itu nanti pola penanganannya? Mungkin dari Bu Hening atau dari Prof. Yusuf atau Bu Husnul ada pandangan nih terkait para pedagang itu kan biasanya mengadu nasib ya, karena itu kan peserta dari semua daerah datang dan dia akan mengundi nasib berjualan itu minuman dan makanan. Ini problem kita juga. Monggo. Ini ada yang menarik bagi saya tadi. Nggih, monggo Prof. Yusuf atau Bu Husnul atau Bu Hening. Monggo Bu Hening, nggih. Monggo Bu Hening, nggih. Ya, saya tahu ini tidak mudah. Jangankan itu, Mas, saya itu bicara tentang bilang PP Muhammadiyah Pusat boleh nggak kita nggak usah minumnya pakai botol, jadi kita pakai galon, terus kemudian kita pakai cangkir-cangkir. Itu saya udah bilang sekitar 4 atau 5 tahun lalu dan jawabnya itu terlalu gini, Neng, saya asah-asah siapa? Terus ya saya asah-asah yo, saya asah-asah. Terus tambah asah-asah tambah akeh maksudnya karena benar kan kalau dia tidak tidak menggunakan botol plastik, kalau botol plastik kan langsung dibuang. Jadi ini perjuangan Mas memang.
saya percaya kita tidak akan bisa memenuhi semuanya dalam satu waktu, tapi pasti akan bertahap. Saya membayangkan gini, yang pertama itu didengungkan dulu. Jadi Muhammadiyah dan Aisyah itu bukan lembaga sembarangan, yang kalau kita tidak bekerja untuk ini, maka kita akan kehilangan seluruh generasi di masa depan. Karena kalau kita akan kehilangan air buat wudhu, kita akan kehilangan udara yang bersih, kita akan hilang semuanya. Nah, kalau itu didengungkan, kemudian tadi kita masuk pada wilayah programnya, bukan program, tapi lebih ke keputusan dukungan muktamar dalam arti pimpinan pusat. Berarti tadi butuh guideline, butuh panduan, butuh SOP sampai mungkin yang detail. Berikutnya adalah di aksi. Nah, ini yang sebenarnya paling tidak mudah. Kami itu sebenarnya membedakan, jadi satu urusannya adalah green terkait ekonomi. Ini sudah dijelaskan, Mas Bagus sudah cerita, yang pedagang-pedagang menertibkannya gimana. Kita belum bisa nemu yang di Indonesia itu, Mas, yang kemungkinan bisa hanya mengurangi sampah plastik, menghilangkan kita belum bisa. Jadi nanti memang porsinya adalah mengurangi. Kemudian itu yang terkait dengan sampah gerakan, saya setuju dengan yang Ibu sampaikan, Prof. Husnul, Dr. Husnul, saya setuju tentang bagaimana ini harus mulai digagas, plastik tas, kemudian botol diganti dengan apa, kemudian kaos, kemudian networknya dengan siapa. Nah, saya ingin ambil poin yang network, betapa ini kita penting banget karena ini adalah perayaannya semua orang Aisyah dan Muhammadiyah dan akan jadi perayaannya seluruh warga yang sekian banyak. Maka pada saat kepanitiaan ini mungkin yang berat untuk mulai menaruh semuanya green. Jadi di dalam kepanitiaan, Bu, berarti memang harus ada doktrin tentang green, harus ada nilai value tentang eco jihadnya harus disampaikan. Bahwa ini adalah perhelatan yang memang green. Kalaupun tidak bisa sampai maksimal yang kita lakukan, kita akan sampai pada step-step tertentu. Jadi saya bayangin berjuang begini, baru tahun kedua kita sudah declare di muktamar itu udah luar biasa. Kadang-kadang kita bekerja sampai 10 tahun baru kita berani pada event besar. Nah, kalau ini kan kita nekat aja nih. Nah, kemudian tadi yang disampaikan oleh Prof. Husnul juga yang tentang, saya mencatat tadi ada mulai panduan. Kita harus punya ini ya, tagline bersama. Apakah tagline itu menjadi sumber inspirasi, kata-kata pendek yang menginspirasi. Saya nggak tahu apa namanya, tapi saya waktu awal menyampaikan itu saya bilang eco jihad itu gue dimarahin nggak ya sama orang-orang karena kok sekarang bahasa jihad itu selalu diciduk gitu. Jihad kayaknya yang nyiduk nggak ada deh, nggak dimarah-marahin. Nah, ekonomi yang paling susah, Bu, itu terus ini dalam waktu dekat habis Lebaran itu di LLHPB Jateng sudah akan ada TOT tentang Green Muktamar. Jadi harapan saya nanti di sini ada Pak Yusuf, ada Ibu Dr. Husnul dan Bapak Ibu semua. Minta tolong ada teman-teman LLHPB Jateng yang akan TOT Green Muktamar habis Lebaran, usai Lebaran. Jadi rencananya Lebaran tanggal 13 atau berapa ya, awal minggu kedua, mungkin minggu terakhir atau di mana tempatnya? Rencananya saya tidak tahu karena Jawa Tengahnya itu kemarin di Solo Raya kita rapatnya. Mungkin juga akan ada di sana. Jadi Bu Lili menjadi kontak personnya. Pelaksananya pasti akan mulai dilakukan usai Idul Fitri, Pak. Jadi itu TOT, kalau ternyata kejauhan kita bisa lakukan aja di pada Ramadan. Dalam itu Prof. Yusuf, pangapunten kalau ada yang kurang sama Dr. Baik, monggo dilanjutkan Prof. Yusuf. Ya. Ini kebetulan di Zoom sudah hadir juga Ketua Majelis Pustaka dan Informasi ini Pak Teguh, dan juga ada Ketua Lembaga Kebudayaan PWA Jawa Tengah Bu Siti Majiah. Monggo nanti kalau juga bisa memberikan pandangannya. Monggo Prof. Yusuf dulu. Ya, Pak Teguh nanti saya minta dulu
apa namanya ide-ide cemerlangnya. Iya, betul. Ini. Iya, Prof. Ya, Prof. Ya, ini loh. Jadi muktamar itu tidak hanya di komplek Universitas Muhammadiyah loh. Jadi nanti mulai dari alun-alun ya, kalau jadi di alun-alun Sriwidari itu nanti di sana juga perilaku peserta dan penggembira itu akan dilihat orang. Kalau buang macam-macam, wah Muhammadiyah namanya juga jelek juga. Jadi nanti kalau tadi Bu Husnul bilang tanaman di sekitar UMS insya Allah masih bisa dian. Tapi kalau sudah keluar itu kan perilaku orang penggembira itu kan ora aturan, wong padha karo piknik. Jadi itu ya memang harus banyak sekali relawan yang membantu. Nah terus mengenai Pak Bagus tadi tentang melarang pedagang itu Nuwun Sewu juga menurut saya dolim juga itu. Justru hanya saja begini kan tadi Bu Huni maupun Bu Husnul judulnya kan minimasi ora apa ya? Cleansing, bukan cleansing apa menghilangkan sama sekali. Mengurangi. Ya mengurangi. Mengurangi seminimal mungkin. Seminimal mungkin. Jadi hanya saja begini, supaya botol-botol bekas yang mereka jual yang dibeli orang penggembira itu tetap ya kita sudah beri aturan supaya mereka dibuang tempat dengan terpilah-pilah tadi itu aja. Supaya itu jalan bagaimana? Ojo pedagang sing dilarang. Itu menurut saya malah Muhammadiyah orang dulu malah Iya. Ya itu. Terus kalau Nuwun Sewu botol sendiri-sendiri akhirnya kan karena pedagang kan kesulitan sendiri tadinya dia kan galon. Iya. Kalau diharap enggak apa-apa. Iya, banyak. Gimana orang jutaan. Tapi yang perlu selalu diingatkan lagi itu khis ya, religius, gefulnya hati, keberagaman hati itu loh. Sebagai orang muslim itu tadi ya kita panas-panasi supaya kesadaran naik itu. Ojo kalah karo 212 ngono lho. Iya. Ya. Walaupun Nuwun Sewu 212 kan sehari itu. Nah, kita 5 hari ya, bahkan tadi 15 hari. Iya itu. Tapi memang berat, tapi jangan kalah dengan 212 lah. Yang kedua apa tadi? Nama Islam. Jadi Muhammadiyah itu mewakili Islam gitu loh. Kalau Muhammadiyah elek, ketok kemproh, dikatakan omong doang. Pakai ayat-ayat pogorsian atau batu minal iman, kenyataannya kemproh. Islamnya yang jelek gitu. Kita berdosa. Lalu kalau ada jihad, eko-jihad boning itu enggak masalah. Istilah jihad sudah biasa di Muhammadiyah, ada jihad konstitusi kan biasa. Nah, boning punya usul eko-jihad ya. Jihad ekologi ya dan sebagainya itu enggak apa-apa. Saya kira enggak apa. Gitu Pak. Bagus saya kira. Nggih, matur nuwun Prof Yusuf. Mungkin Bu Husnul ada tambahan lagi? Terima kasih. Untuk tadi ngendikannya Pak Prof Yusuf tadi. Prof Yusuf menyampaikan tentang air tadi yang juga Pak Bagus juga menyampaikan. Bagaimana masalah air itu nanti itu menjadi masalah besar ya. Besar karena tidak mungkin kita itu bisa mencukupi begitu besar ya. Kalau tidak dipersiapkan dari sekarang mungkin sudah harus ada semacam semacam MOU gitu antara mungkin beberapa perusahaan dengan yang membuat air minum. Yang memproduksi air minum itu loh. Yang memproduksi air minum itu harus sudah ada MOU dari sekarang untuk mempersiapkan itu supaya nanti fokusnya adalah untuk melayani kita. Ya, paling tidak mereka sudah jaga-jaga dari awal sehingga mereka bisa melayani masyarakat dan bisa melayani kita. Jadi kita jangan sampai merugikan masyarakat. Nanti kita kecukupan tetapi orang di luar sana mengeluh kekurangan fasilitas air lah, itu kan nanti Muhammadiyah jadi namanya jelek. Wah, gara-gara ada muktamar Muhammadiyah yang green eko jihad, akhirnya tidak eko jihad kalau seperti itu. Namanya jadi jelek. Jadi harus dipersiapkan memang.
Nah, Kalau air mineralnya Muhammadiyah cukup nggak, Bu? Oh, Kita cukup punya kan? kira-kira cukup apa tidak? Kalau sudah cukup ya bagus, tetapi kalau belum cukup kan, makanya saya matur tadi, untuk Green Muktamar itu harus dipersiapkan dari sekarang. Jadi setiap komunitas, baik itu ortom, baik itu unsur-unsur dari pusat sampai ranting, karena ranting itu nanti juga banyak yang terlibat, terutama ranting-ranting yang ada di Solo Raya itu pasti akan kebanjiran penggembira. Karena dulu waktu Yogyakarta itu, Muktamar Yogyakarta itu tahun berapa itu? Yang nginep itu sampai di Purworejo loh, Pak. Jadi ini kan juga harus kita persiapkan dari sekarang, ya. Jadi masalah air itu memang benar, Prof. Ya. Kemudian itu tadi tentang bakul. Bakul, ya. Apa tidak Pedagang asongan. Pedagang asongan. Wah, ya saya kok ya merasa tetap mengundang, membolehkan pedagang asongan, tetapi juga perlu ada mungkin semacam ini ya, membuat kelompok nanti pedagang asongan siapa saja yang boleh masuk, mereka sudah mempunyai kartu. Di data ya, Bu? Iya, di pendataan ya, ada kartu namanya atau apa itu? Ya, membawa kartu, kemudian di dalam kartu itu ada persyaratan-persyaratan apa yang harus dipenuhi, ya. Misalnya mereka supaya mengurangi tadi, meminimalisir produksi sampah, mereka membawa kantong besar atau kita beri kantong besar sehingga nanti tidak menimbulkan cacaran sampah di mana-mana. Jadi begitu dia pulang, sampahnya juga sudah terbawa, dia pulang. Jadi ini nanti sebelum pelaksanaan muktamar mereka sudah kita kumpulkan, ya. Mungkin dalam beberapa tahap, tidak cukup sekali saja, ya. Kita kumpulkan, kita berikan semacam penjelasan-penjelasan, ya, bagaimana yang harus mereka lakukan. Nah, ini paling tidak bisa meminimalisir. Kemudian tadi tentang apa tadi, tagline, ya. Betul, tagline. Tagline itu dari awal saya sudah, ketika rapat ini masih pertama kali, saya sudah mengusulkan, karena membuat tagline tidak gampang, Bu Ning. Itu saya sudah mengusulkan pada rapat supaya membuat ini, terutama lembaga kebudayaan, Bu Mazi, ya, membuat lomba tagline. Jadi tidak hanya lomba film pendek, kemudian cerita yang dengan Green Muktamar, tetapi juga tagline seperti yang kalau di Semarang itu ada begini, resik pasare apik rezekine. Itu kan jadi tagline itu bisa saja yang mengandung apa ya, kearifan lokal. Kearifan lokal, ya, mungkin karena yang datang itu kan seluruh Indonesia, sehingga bisa saja kearifan lokal dengan bahasanya orang berbagai macam dari beberapa wilayah di Indonesia, ya, kita pasang tagline di mana-mana. Itu yang isinya mengingatkan, ya, supaya kita jadi semangat Green Muktamar itu ada di mana-mana, ada dalam bentuk macam-macam, tidak hanya pada spanduk, baliho, dan stiker, dan kaos, tetapi juga ada dalam bentuk, misalnya, saya kok pengen ada ini ya, Mbak Kuning ya, ada misalnya lagu GMPS, wah bagus itu ya, ada Mars GMPS. Mars GMPS itu nanti bagus loh, itu akan menjadi satu lagu yang sangat monumental itu, ya, dan akan menyemangati bagaimana pasca muktamar Green jadi bukan Green lagi muktamar, ya, Green Muhammadiyah dan Green Aisyah. Muhammadiyah dan Green Aisyah ini akan terus menerus berkembang sampai kapanpun, sampai Indonesia benar-benar bersih dari sampah, ya, yang dipelopori oleh Muhammadiyah dan Aisyah. Nah, jadi tagline saya setuju, Bu. Mohon maaf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya saya beri kesempatan pada Pak Teguh dulu sebelum Ibu Siti Mas, ya. Monggo Pak Teguh. Monitor.
Monitor. Iya, siap, Assalamualaikum monggo. warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya saya mau menyimak saja, tapi sudah disampaikan banyak hal dan itu menarik semua. Tinggal Mbak Farah aja merangkumnya. Jadi memang namanya juga meminimalisir. Jadi ya tidak bisa semuanya. Cuman karena saya dari MPI, tentu saya perspektifnya adalah perspektif media. Media, betul. Ya, dalam perspektif media itu mesti kan saya sering menyampaikan misalnya ada pelatihan jurnalistik itu. Jadi kan ada framing ya, ada demo besar. Ada demo misalnya 3.000 massa begitu dengan tertib bagus. Bisa saja media itu menceritakan bukan tentang aksi tertibnya atau menyampaikan tentang tuntutannya apa, tapi menyampaikan pasca demo. Ini rumput-rumput yang rusak begini begitu gitu kan. Itu framing. Apakah itu berita itu salah? Tidak, sesuai fakta. Faktanya memang rumput itu diinjak-injak, faktanya begitu. Nah, sehingga si pemirsa misalnya itu tayangan di televisi, pemirsa menjadi kecewa. Kecewanya apa? Nah, itu mana itu pernyataan sikap dan tuntutannya kok nggak muncul, yang muncul kok hanya rusaknya saja. Nah, berangkat dari sana jangan sampai slogan-slogan yang dipasang di mana-mana itu nanti akan ada foto yang akan viral. Jadi begini, orang memakai kaos Green Muktamar, tapi di sebelahnya ada sampah berserakan. Jadi ada orang pakai kaos. Jadi bumerang ya. Nah, seperti itu. Nah, masih ada cukup waktu sampai tahun 2022. Tentu pada malam ini belum bisa merumuskan secara pasti, tapi cari nanti format yang paling ideal apa. Jangan sampai nanti antara slogan sama foto-foto yang viral itu tidak sesuai dengan harapan. Tidak karena sinkron. Nah, karena di dalam media sosial itu sekarang yang cepat sekali ya. Ya itu adalah satu screenshot dan foto gitu loh, screenshot dan foto yang segera beredar gitu, yang segera viral gitu, dan itu tidak bisa dibendung. Kalau media massa barangkali masih bisa dijelaskan, tapi ketika sudah media sosial ditambah lagi ada orang nyinyir di luar Muhammadiyah misalnya, bahkan itu sudah disiapkan atau orangnya suruh menghadap ke timur, didekatkan dengan sampah, Mas tolong kamu agak ke sini Mas, foto, wah itu viralnya menjadi tidak menguntungkan. Nah oleh karena itu menjadi satu catatan-catatan saja, saya dalam perspektif media saja melihat itu. Sesungguhnya sudah bagus tadi Prof. Yusuf sudah menyampaikan itu harus ada kebijakan dari PP agar punya wibawa dan punya daya tekan atau dipatuhi. Itu satu, itu yang menarik. Jadi menjadi satu catatan. Yang kedua, namanya meminimalisir tentu tidak bisa maksimal. Semampunya, senyandae gitu ya. Kalau istilah Jawanya. Berikutnya tadi ada PKL yang juga sudah tidak dilarang untuk berdagang karena jangan sampai muktamar tidak membuat bahagia semua orang, gitu kan? Dan itu bolehlah. Saya hanya titip pesan saja, ini masih ada cukup waktu sampai 2022 bagaimana format yang paling ideal sehingga justru tidak menjadi bulan-bulanan tanda petik. Kan saya harus menyampaikan apa adanya ya. Jadi menjadi bulan-bulanan, niat yang baik, tetapi tidak semua orang punya semangat dan niat seperti kita. Yang harus diantisipasi adalah orang iseng atau bahkan orang yang sengaja membuat itu untuk diviralkan. Kalau media sosial sulit sekali ini, Mas Bagus dibendung kalau sudah media sosial. Kalau media massa besok pagi bisa jumpa pers dijelaskan. Namanya juga meminimalisir, tentu tidak bisa maksimal. Senyandanya secukupnya, bisa dijelaskan. Tapi ketika media sosial itu sudah kemana-mana, nah itu yang sulit dihentikan. Jadi monggo ini ada problem seperti ini, tentu tidak bisa serta-merta kita tuntaskan pada malam ini, tapi menjadi sebuah catatan-catatan aja. Untuk jadi antisipasi, kalau itu benar-benar akan kita lakukan. Saya kira makaten Prof. Matur nuwun waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak
Teguh ini luar biasa sekali, ini yang tidak pernah kita pikirkan, ini ternyata beliau memikirkannya ini. Jadi mungkin ada juga yang modus gitu ya. Jadi orang-orang yang menyaksikan muktamar terus sengaja untuk membuat momen tertentu untuk menjatuhkan kita. Ini kadang-kadang Iya. juga perlu kita waspadai, dan mungkin nanti kita perlu ada format ya Bu Henning ya. Bu Henning masih ada enggak ya? Terkait dengan ingat Iya. masih ingat muktamar yang di Ujung Pandang. Iya. Kan ada nih muktamar Muhammadiyah dingin, sementara muktamar saya tidak sebut merek ricuh misalnya. Itu jadi HL loh di media nasional, gede banget. Iya, nah, betul. dikira kita yang request, padahal kita tidak pernah request HL dari judul seperti itu. Tetapi kan orang punya persepsi bahwa itu adalah bagian dari rencana kita, padahal kita tidak punya rencana dan meminta merequest berita itu pun juga kita yang teduh saja menjadi tidak nyaman, gitu kan? Iya, betul. Jadi yang di Ujung Pandang kan pernah peristiwa itu ada. Jadi saya melihatnya dan kemungkinan terburuk gitu. Jadi meskipun toh kita tidak seudon ya bahwa bahwa ada orang yang akan melakukan, tapi kan barangkali kalau tiba-tiba ada kan jadi merepotkan. Iya, baik, terima kasih Pak Teguh ini masukannya dan juga pengingatan pada kita semuanya. Mungkin selanjutnya pada Ibu Siti masih ada ya, dari Kebudayaan PWA Jawa Tengah. Oh, sudah tidak ada ya? Iya, Pak. Oh, masih ya, monggo Bu Siti, masih ya? Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu Lili dulu memang pernah menyinggung masalah Mars GMPS ini dan minta tolong mungkin nanti lembaga kebudayaan untuk semacam membuat lomba gitu pada ibu-ibu PDA agar bisa membuat Mars ini. Ya, mungkin itu juga nanti bisa menjadi salah satu program kami sebagai salah satu lembaga yang kerjasama dengan LLHPB. Kemudian tadi yang disampaikan oleh Bu Husnul itu juga bisa juga karena ibu-ibu biasanya lebih suka seperti itu. Ya, untuk membuat lomba-lomba yang semacam itu. Ini pada saat ini juga ini baru ada lomba menulis cerita ya, jadi berkaitan dengan kondisi COVID ini ya. Mungkin itu saja yang saya sampaikan di sini. Jadi insya Allah nanti untuk terutama kalau yang tagline itu kan mungkin lebih mudah ya. Kalau Mars itu memang diperlukan keahlian khusus sehingga nanti mungkin waktunya yang perlu agak panjang. Matur nuwun, itu saja dari saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih pada Bu Siti Mas ya. Insya Allah dari Majelis Kebudayaan ya siap ya Bu ya. Kalau terkait dengan ada lagu itu tadi diharapkan lagu Mas, lembaga kebudayaan Pak. Oh lembaga ya, lembaga kebudayaan itu ada akan lomba kaitannya dengan lagu Mas Gerakan Peduli Muhammadiyah Sampah itu tadi. Yeah. Baik Bapak Ibu, tampaknya waktu mungkin juga sudah larut malam. Sebelum saya kembalikan kepada JM Radio, mungkin dari Prof Yusuf dan Bu Husnul ada closing statement, monggo. Prof Yusuf dulu. Ya, kata akhir aja ya. Kita adalah ya dari etika ke etos itu bagaimana membumikan, kalau istilah Pak Bagus kan membumikan. Jadi dari etika yang sudah kita punyai, gagasan, ide macam-macam menjadi etos, menjadi etos dalam hal ini peserta dan penggembira muktamar ya. Gimana caranya itu memang masalah kesadaran, bukan masalah yang gampang ya. Dan Indonesia ini dikenal nuwun sewu ya. Saya baru pulang saya dari Wonosobo Pak, jadi tempat lahir saya Wonosobo tahun 53. Lewat di sebelum Kopi Banar itu ada tulisan jangan buang sampah sembarangan, itu malah ngisor tulisan gitu. Kebak sampah padahal ndureja kan. Terus ada teman saya dulu Pak
Anwar Soleh ya, yang Soleh Anwar atau Anwar Soleh itu yang jadi anggota DPR PAN. Ini rumahnya di Pelamongan Sari Indah sini, Pelamongan Sari ya. Itu punya kelebihan tanah, di sampingnya itu tulisannya dilarang buang sampah. Di sini itu malah podom buang. Diganti lagi yang buang sampah sini bukan manusia. Ngelarak kiat itu. Itu tetap dibuang. Berhasilnya itu setelah tidak ada tulisan apa-apa, tapi disediakan baskom dengan kembang boreh. Itu malah ketakutan, tidak ada yang berani buang sampah. Aneh kan? Tidak pakai tulisan apa-apa, baskom diisi air, kayak kembang boreh, itu malah podo di KB. Aneh kan itu. Jadi mereka takut kan dengan hal yang wingit. Wingit. Mungkin Indonesia itu masih seperti itu. Jadi kalau Melano itu tadi ya usaha kita yang tadi di antara tagline yang akan kita buat tadi memang supaya bisa menyentuh tadi terutama masalah keagamaan ya, karena agama kita dibully itu kan podo karo kita sakit. Dimulai dari Muhammadiyah, nanti Islam jadi kena juga gitu. Karena Muhammadiyah adalah bagian dari Islam. Saya kira itu Mas. Matur nuwun Prof Yusuf. Monggo Bu Husnul sebagai kata penutup sebelum saya kembalikan kepada JM Radio. Belum dibuka Bu Husnul? Masih mute? Iya. Mic-nya masih? Ya. Monggo. Ya. Singkat saja, kalau dari ini kita sudah beberapa bulan sebenarnya sejak Februari ya, kita sudah berbicara tentang Green Muktamar, itu masih dalam bentuk gagasan-gagasan dan sebagian sudah dalam bentuk program-program kegiatan ya. Mari mungkin mulai dari lingkungan paling kecil kita, dari rumah tangga kita, dari kita sendiri, dari ranting kita, dari ya lingkungan yang paling kecil, bahwa apa yang kita bahas sekarang ini yang kita jadikan sebagai sebuah harapan-harapan itu menjadi sebuah kebiasaan hidup kita sehari-hari. Ya, kehidupan kita sehari-hari untuk menerapkan apa yang nanti akan diterapkan pada waktu Green Muktamar. Nah, ini sudah kita mulai dari sekarang, misalnya kalau kita di ranting ya, kita menjadi pengurus di ranting kita ajak seperti itu. Kita menjadi pengurus di amal usaha kita buat seperti itu. Ya, sehingga kita sudah mulai belajar. Jadi tidak hanya menjadi sebuah slogan, tetapi menjadi kebiasaan dalam hidup kita sehari-hari. Mohon maaf barangkali itu yang bisa saya sampaikan ya, atas kekhilafan dan kekurangan saya, mohon saya dimaafkan. Nasrul minallah wa fatun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih pada Prof Yusuf yang sudah menyampaikan kata penutup. Begitu juga pada Bu Husnul. Sekali lagi kami sebagai moderator mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada narasumber, kemudian juga kepada JM Radio yang sudah memberikan fasilitas pada kami, khususnya ini Lembaga Lingkungan Hidup PWA Jawa Tengah dan bekerja sama dengan Majelis Lingkungan Hidup Jawa Tengah, PWM Jawa Tengah terkait dengan bencana Green Muktamar. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih pada seluruh pemirsa, pendengar yang saat ini masih bergabung. Alhamdulillah ada 24, masih 24 ini, alhamdulillah. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada Mbak Farah atau kepada operator JM Radio ya. Radionya orang Muhammadiyah, monggo. Ini terima kasih, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita udah berada di penghujung acara. Banyak hal yang disampaikan dari para narasumber kita pada malam hari ini. Salah satunya menjaga kebersihan lingkungan dan membuang sampah harus ada pada kesadaran diri sendiri. Terima kasih kepada Bapak Moderator Bapak Bagus Irawan, juga terima kasih kepada para narasumber untuk malam hari ini. Kiranya itu cukup sekian pada malam hari ini. Saya Nana sebagai host di JM Radio, Radio Inspirasi Umat,
mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Terima kasih. Ya, terima kasih. Barakallah. Pak Yusuf. Terima kasih. Sukses. Prof. Yusuf, Bu Bagus ya. Husnul. Tadi tidak menyampaikan pendapat. Tidak apa-apa. Terima kasih. Sudah banyak. Ketua LMNH Jawa Tengah. Bapak-bapak Ibu. Ya. Matur Saya nuwun. ngobrol Assalamualaikum. ya lewat Pak Hidayat barang juga. Ya. Oh, iya. Salam. Assalamualaikum. Kalau live nggih. Sangat, selamat istirahat. Assalamualaikum. Ya, Selamat istirahat.